Kamu lagi scroll-scroll di HP atau laptop, terus malamnya dihabiskan di depan TV, hanya untuk akhirnya tertiduran larut malam, dan bangun keesokan paginya bahkan lebih siang dari biasanya. Berapa jam pun kamu tidur, tetap aja bangunnya capek, gak ada motivasi, dan cuma ngerasa bosen. Bosan dengan hidup, dan cara hidup ini berjalan sekarang. Atau lebih buruknya lagi, kamu ngerasa kayak cuma numpang lewat di hidup ini, bukan benar-benar menjalaninya. Kalau itu yang kamu rasain akhir-akhir ini, berarti kamu jelas-jelas lagi ada di titik jenuh. Atau istilahnya, kamu lagi kejebak di rut. Rut ini bisa muncul karena banyak hal. Bisa karena kelelahan, stres berkepanjangan, atau mungkin juga karena depresi. Dan berada di kondisi ini itu gak enak. Soalnya kamu pengen banget hidup yang bahagia, yang penuh arti. Tapi kamu gak tahu harus mulai dari mana. Gak ada buku petunjuk, gak ada formula instan, atau mantra ajaib yang bisa langsung bikin perasaan ini hilang. Jadi, berikut beberapa hal yang mungkin bisa bantu kamu buat merangkak keluar dari ruang sempit yang bikin sesak ini. Pahami dan terima diri sendiri. Langkah pertama buat keluar dari rut adalah dengan memahami nilai dirimu sendiri. Banyak dari kita yang mengukur harga diri dari hal-hal eksternal, kayak pekerjaan, produktivitas, atau pencapaian. Kalau kamu terus menetapkan ekspektasi yang terlalu tinggi dan gak mencapainya, kamu malah bisa ngerasa gagal, yang akhirnya bikin motivasi kamu hilang pelan-pelan. Kehilangan motivasi bisa muncul dengan berbagai cara, tapi tanda yang paling gampang dikenali biasanya muncul dari kesehatanmu. Makanya, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengevaluasi diri. Apa kamu udah makan dengan baik, tidur cukup, dan ngelakuin hal-hal yang benar-benar kamu pengen? Kalau ada yang kurang, perbaiki, tapi bukan dengan menyalahkan diri sendiri. Lakukan dengan lembut. Rawat bagian-bagian dari dirimu yang mungkin selama ini kamu abaikan. Terima dirimu apa adanya di saat ini. Ingat, gak semua orang punya hidup yang sempurna. Kita semua di satu titik dalam hidup pernah berantakan, dan itu gak apa-apa. Menerima diri itu kedengarannya mudah, tapi sebenarnya butuh usaha sadar. Salah satu yang bisa kamu coba adalah menulis semua hal yang kamu lakukan dengan benar. Gak perlu besar, hal kecil pun boleh. Kayak misalnya, kamu sempat memuji seseorang atau membantu seseorang hari ini. Belajar buat menemukan hal-hal baik dalam dirimu bisa bantu mengubah cara kamu berpikir. Dari situ kamu akan pelan-pelan sadar kalau nilai dirimu bukan diukur dari angka atau hasil, tapi dari siapa dirimu sebenarnya. Istirahat. Istirahat itu penting, tapi ketika kamu lagi kejebak di rut, waktu buat istirahat seringkali terasa kayak waktu yang terbuang. Scrolling HP kelihatannya kayak istirahat, tapi sebenarnya bukan. Itu reaksi dari stres. Kamu terlalu kewalahan sampai akhirnya kamu scroll terus buat ngedistrak pikiran kamu biar terasa aman sesaat. Kalau kamu beneran istirahat, rasanya beda. Kenapa? Karena otak kamu akhirnya punya waktu buat rileks. Gak lagi sibuk panik dan mikirin banyak hal sekaligus. Jadi, coba rawat diri kamu kayak pas kamu lagi kena flu.
Kalau kamu masih susah buat benar-benar istirahat, coba teknik mindfulness dan meditasi buat bantu menenangkan pikiran. Bisa mulai dari hal-hal simpel kayak jalan kaki setiap hari, berjemur di bawah matahari, latihan pernapasan, atau sekedar gerakin tubuh. Meskipun kelihatannya sepele, percaya deh, istirahat dan merawat diri itu sebenarnya adalah hal paling produktif yang bisa kamu lakuin. Koneksi sosial. Ayo jujur, media sosial dan koneksi sosial yang nyata itu beda. Dua-duanya memang bisa ngasih rasa terhubung, tapi ketemu langsung sama seseorang dan cuma chatan di HP, hasilnya beda banget. Ngabisin waktu sama orang yang ngerti kamu dan bisa bikin kamu senyum atau ketawa, itu bisa jadi terapi paling ampuh saat kamu lagi di titik rendah. Tanpa koneksi sosial yang nyata, kamu bisa mulai ngerasa terasing bahkan dari diri kamu sendiri. Kurangnya koneksi sosial bisa bikin kamu makin jauh dari perasaan sendiri. Kalau kamu gak punya orang buat diajak cerita, atau kamu takut buat terbuka, gak apa-apa. Coba cari bantuan profesional. Terapi bisa bantu kamu bukan cuma buat nyelesain masalah, tapi juga bantu kamu berani terbuka ke orang lain. Break dari media sosial. Media sosial gak akan pernah bisa gantiin koneksi nyata. Tapi sekarang, kita udah terbiasa gunain itu sebagai pelarian. Coba pelan-pelan ambil jeda dari media sosial. Atau, kalau kamu siap, hapus aja sekalian. Break dari media sosial bisa bantu kamu buat hadir sepenuhnya dalam hidup kamu sendiri. Soalnya kebanyakan konten yang kita lihat cuma bikin kita punya ekspektasi gak realistis terhadap diri sendiri dan bikin kita melewatkan keindahan yang ada di hidup nyata. Dan satu lagi, informasi di internet itu terlalu banyak dan otak kita gak bisa terus-terusan ngikutin. Tulis rasa syukur kamu dalam jurnal. Atau dalam catatan kecil pun gak apa-apa. Hal ini bisa bantu kamu buat lebih terbuka sama perubahan positif dalam hidupmu. Fokus satu hal dulu. Semua butuh proses, dan proses itu butuh waktu. Tapi karena kita terlalu sibuk mikirin masa depan, kita malah kewalahan sama hal-hal yang bisa kita lakuin sekarang. Jadi, fokus aja ke langkah selanjutnya. Cara yang gampang adalah dengan nulis hal-hal yang bisa kamu lakuin. Tapi bukan tujuan besar yang masih jauh, melainkan langkah paling dekat, kayak rutinitas pagimu. Contohnya, bangun tidur, gosok gigi, rapihin tempat tidur. Fokus ke langkah-langkah yang benar-benar kamu lakuin setiap hari. Dari situ, kamu bisa pelan-pelan ngeraih tujuan besar yang selama ini terasa jauh. Dan ingat, mulai dari yang kecil dulu. Keluar dari pikiran sendiri. Kita sering banget hidup di dalam kepala sendiri, terus mikirin masa lalu dan masa depan. Tapi, buat bisa lihat gambaran besar dan keluar dari root, kamu harus bisa keluar dari kepalamu sendiri. Salah satu caranya adalah dengan olahraga. Tapi bukan buat ngejar bentuk tubuh ideal, tapi buat nenangin pikiran dan jadi lebih fokus. Olahraga bisa ngelepas endorfin yang bikin perasaan kamu jadi lebih baik. Bonusnya, kamu bisa keluar rumah, kena sinar matahari, dan suasana terang biasanya bisa langsung ngangkat mood kamu. Jadi ayo, keluar sebentar, sentuh rumput, gerakin badanmu. Karena hidup itu jauh lebih menyenangkan kalau kamu benar-benar menjalaninya, bukan cuma nontonin dari layar. Kita sering kejebak di root karena terlalu banyak membandingkan diri, baik sama orang lain maupun sama versi sempurna dari diri kita yang kita bayangin. Saking seringnya kita jadi kewalahan. Tapi ingat, semua butuh proses dan jadi versi terbaik dari dirimu sendiri itu gak bisa instan. Satu langkah kecil itu tetap sebuah langkah maju. Kamu udah bertahan sejauh ini dan itu udah luar biasa.